Santapan Harian Rabu 31 Desember 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertelutan kami saat ini ya Kristus, kami mohon, mampukanlah kami untuk memahami isi sabdamu dan mewujud nyatakannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 3 ayat 1-13. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Sahabat Santapan Harian, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi. Ia seorang terdidik dan pengajar agama. Ia menguasai hukum Taurat dan tradisi agama. Namun, dialognya dengan Yesus menunjukkan bahwa ia masih belum memahami kebenaran yang ada dalam Yesus. Mengingat posisinya dalam komunitas Yahudi, ia dengan hati-hati mencari kebenaran dalam Yesus karena menyadari bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah. Namun, Yesus menantang pemahamannya dengan pernyataan, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam bahasa Yunani, istilah dilahirkan kembali menggunakan kata anoten, yang dapat berarti kembali atau dari atas. Artinya, kelahiran kembali adalah tindakan Allah, bukan hasil usaha manusia. Hanya karena tindakan Allah, seseorang memahami kebenaran secara utuh. Nikodemus kebingungan dan bertanya, bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali secara fisik? Namun Yesus menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah
transformasi rohani melalui Roh Kudus, penyucian dosa, dan pembaruan spiritual. Transformasi ini adalah karya Allah yang memberikan hidup baru kepada orang beriman. Seperti angin yang tidak terlihat tetapi terasa. Pekerjaan Roh Kudus nyata dan mengubahkan hidup. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus menyatakan bahwa hanya Dia yang turun dari surga yang dapat menyatakan kebenaran Allah. Kelahiran kembali terjadi hanya melalui iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus adalah respon manusia terhadap anugerah Allah yang menyelamatkan. Iman yang bukan sekedar percaya kepada fakta tentang Yesus, tetapi juga mempercayakan seluruh hidup kepadanya. Jika kita dapat mengenal kebenaran dan mengalami keselamatan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah. Jika kita masih berupaya memahami kebenaran sejati dengan logika dan pengetahuan agama, bertobatlah. Sebab itu adalah kesia-siaan. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, penuhilah hati kami dengan kasih kepadamu dan kasih kepada kebenaran. Di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus, Sang Mesias, kami berdoa. Amin.